Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah terluas kedua di dunia, setelah Brasilia. Sejak 3 dekade terakhir ini, kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi. Pemerintah secara sadar telah mengeksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara state revenue. Pemerintah telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui kebijakan pemberian konsesi hak pengusahaan hutan HPH, hak pemungutan hasil hutan HPHH, atau konsesi hutan tanaman industri HTI. Keberadaan hutan ternyata membawa dampak yang positif baik bagi manusia ataupun lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Hutan sendiri juga merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tidak heran kalau hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Fungsi dari hutan bukan hanya untuk memasok oksigen, akan tetapi seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga turut berperan dalam menyuburkan tanah. Lewat daun-daun yang berguguran kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan. Jika tanah subur, maka kita dapat mengolahnya menjadi lahan penanaman pohon kembali. Jutaan manusia dan hewan terdeteksi memilih hunian di dalam hutan. Maka dari itu, apabila hutan rusak ataupun hilang, maka otomatis manusia dan hewan pun kehilangan rumahnya. Hutan sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup merupakan salah satu fungsi yang terus dijaga kelestariannya. Mencegah terjadinya bencana alam. Ketika hutan kita gundul, maka tidak ada akar yang menahan air dalam tanah, akibatnya bencana alam. Seperti tanah longsor dan banjir bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Bagaimana cara untuk melestarikan hutan? Untuk menghindarinya, kita harus selalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar hutan tetap lebat dan subur serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi bumi. Tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Kita dapat menanam 1 juta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Memberikan sanksi berat bagi perusak hutan.